Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di hari Kamis di materi matematika peminatan. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah mengenai nilai z-score ya, atau nilai z atau z-score ya. Namun sebelum itu mari kita baca surat Al-Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik dan apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai kelak di kemudian hari. Al-Fatihah. Amin. Oke, perhatikan persepsi berikut ini ya. Jadi ini adalah hasil tes matematika dan fisika Jesse, di mana hasilnya adalah 80 dan 70. Matematika 80, fisika 70. Nah, menurut kalian tes mana yang dikerjakan lebih baik oleh Jesse? Kalau melihat nilai sepertinya adalah tes matematika. Nah, tapi belum tentu seperti itu. Siapa tahu dia dapat nilai 80 tapi teman-temannya dapat nilai banyak yang dapat nilai 100. Berarti kan dia termasuk tidak baik ya nilai 80 itu. Nah, dengan materi kali ini kita nanti di akhir pembelajaran kita akan tahu kira-kira mana yang lebih baik ya. Oke. Lanjut ya. Nah, masih ingatkah kalian mengenai materi pembelajaran minggu lalu mengenai variabel acak dan kurva? Saya yakin pasti kalau kalian sungguh-sungguh pasti masih ingat ya. Nah, di sini saya punya sekumpulan data, penyebaran data. Nah, ada yang menyebarnya di sebelah kiri, kita bilangnya sebelah kiri kalau kita berbalik arah ya. Bukan menghadap ke gambar. Nah, ada yang penyebarannya banyak di sebelah kanan ya. Nah, bisa jadi juga penyebarannya acak-acakan seperti ini ya. Banyak di kiri, ada yang di kanan, dan seterusnya. Nah, data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal ya. Penyebarannya seperti ini. Sehingga kurvanya akan membentuk sebuah kurva lonceng atau bell curve. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ada juga contoh ya, data yang penyebarannya mendekati bentuk distribusi normal. Jadi mengenai tinggi badan, ukuran produk yang dibuat oleh mesin, kesalahan dalam pengukuran, mengenai tekanan darah pasien, dan sebagainya. Itu juga bisa jadi mendekati bentuk distribusi normal. Nah, kapan sih kita mengatakan sebuah data itu berdistribusi normal? Yaitu yang pertama apabila rata-ratanya dengan median dan modusnya adalah sama. Dan kurvanya simetri di kiri dan kanan rata-rata atau mean. Jadi sebelah kiri 50, sebelah kanan 50%. Atau kalau kita buat peluang berarti ini 0,5. Ini juga 0,5 karena kalau kalian masih ingat luas kurva normal adalah sama dengan 1. Berarti kalau 1 dibagi 2 hasilnya masing-masing 0,5 ya. Nah, yang terakhir ini tadi seperti yang saya katakan. Nah, semua kurva distribusi normal bentuknya seperti pada gambar di atas. Yang membedakan terletak pada nilai rata-rata dan simpangan bakunya ya. Jadi kemarin ada yang kurvanya sempit, ada yang kurvanya lebar. Nah, ingat apabila rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1, maka disebut sebagai kurva yang berdistribusi normal baku atau distribusi normal standar ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai nilai Z menggunakan kurva distribusi normal dan tabel Z untuk menentukan peluang variabel acak. Jadi ada dua hal. Yang pertama kita ke Z-score dulu ya. Nah, dalam statistika inferensial ini adalah statistika lanjutan. Biasanya ini dipelajari di kuliah. Itu sering dilakukan pengujian hipotesis atau dugaan yang terkait dengan ada tidaknya perbedaan dua keadaan yang dibandingkan. Nah, sebagai dasar membandingkannya, dasarnya itu digunakan suatu transformasi namanya Z-score. Nah, kalau kalian nanti di perkuliahan, selain Z-score, sebenarnya ada lagi transformasi yang lain, ada T-student, ada distribusi F, distribusi T gitu ya. Nah, itu sedangkan yang kita pelajari di SMA hanya Z-score saja. Nah, sekarang kita ke rumus. Untuk menentukan nilai Z-score atau nilai Z itu adalah Z sama dengan X min X bar per torsi ya. Ini torsi lambungnya torsi kalau itu fisika.
dengan keterangan Z adalah Z-score, X adalah data observasi atau variabel acaknya, X bar adalah rata-rata atau mean, dan yang torsi adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nah, contohnya diketahui X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata 45 dan simpangan baku adalah 5. Tentukan nilai Z. Nah, gampang sekali, untuk X sama dengan 50. Berarti kita tinggal memasukkan ke rumus kan ya. Tadi Z adalah X min X bar per torsi. Berarti 50 dikurangi 45 dibagi 5. Hasilnya 5/5 sama dengan 1. Nah, kalau untuk yang B berarti X-nya 40, berarti 40 min 45 per 5, berarti min 5/5. Hasilnya adalah min 1. Min 1 dan 1 inilah yang dinamakan dengan Z-score ya. Oke, sekarang ke yang kedua ya, yaitu mengenai probabilitas dan luas di bawah kurva normal. Jadi sama antara probabilitas atau peluang ya, dan luas kurva di bawah normal itu sama, karena masih ingat kan kemarin bahwasanya kurva normal itu adalah sebaran peluang yang total jumlahnya adalah 1 ya. Nah, untuk menentukan probabilitas distribusi normal itu ditentukan dengan menggunakan luas daerah. Nah, jadi probabilitas itu sama dengan luas daerah di bawah kurva normal. Nah, total luas kurva adalah 1, sedangkan untuk menentukan luas kurva dilihat dari tabel distribusi normal atau tabel Z. Nah, ada 3 macam tabel Z yang biasanya kalian temukan. Ini sebenarnya ada kurvanya ya, normal ya. Nah, tapi yang biasanya kita gunakan adalah yang di tengah ini ya. Nah, tabel Z ini nanti akan saya lampirkan sebagai file PDF sehingga kalian bisa melihatnya untuk mengerjakan soal-soal kuis nantinya. Nah, ini maksudnya apa? Kok diarsiring sebelah kiri? Berarti artinya tabel itu akan menunjukkan nilai luas atau probabilitas di sebelah kirinya suatu nilai atau kurang dari. Ini antara 0 sampai Z, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah jika lebih dari ya, nilainya lebih dari suatu nilai Z di sini. Ada yang seperti itu. Oke, kita lihat tabelnya. Nah, ini tabel Z untuk yang bagian sebelah kanan sendiri. Peluang kumulatif normal Z untuk yang sebelah kanan sendiri ini menggunakan tabel yang ini. Nah, ini juga lanjutannya, sehingga total nanti adalah 1 ya, terakhir luasnya di 3,8. Nah, tapi yang kita gunakan adalah yang ini. Bentar, kita gunakan adalah tabel yang ini nanti. Nah, jadi yang atas tidak usah kalian hiraukan ya. Jadi yang kamu gunakan adalah tabel distribusi Z yang antara 0 sampai Z, biar cocok dengan penjelasan saya nanti. Nah, ini yang akan kalian gunakan nanti. Bagaimana cara membaca tabel ini? Jadi kita harus menentukan nilai Z-score-nya dulu. Setelah tahu nilai Z-score-nya, kita cek 0, berapa misalkan, atau 1, berapa, atau 2, berapa. Kita cari di sini. Nah, ini adalah tempat desimal yang pertama, sedangkan tempat desimal yang kedua kalian lihat dari baris yang paling atas ini. Nah, contohnya misalkan berapa nilai Z untuk maksud saya berapa probabilitas kalau Z-nya 1,13, berarti 1,1 dan 0,03. Nah, ketemunya kamu potongkan di sini, ketemunya adalah 0,3708. Jadi ini adalah probabilitasnya antara 0 sampai dengan 1,13 Z-nya tadi ya. 1,13. Berarti antara sini sampai sini tuh luasnya adalah tadi 0,3708 ini luasnya ya. Jadi ini kalian gunakan sebagai patokan gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita contoh. Sebuah data berdistribusi normal, meannya adalah 1010. Dan nah, kalau kalian lihat langkah yang pertama supaya mudah dan supaya kita tidak keliru, kamu buat dulu kurva normalnya seperti ini, kamu gambar. Saya kira nggak sulit untuk menggambar seperti ini ya. Nah,
MEA-nya adalah 1010, berarti MEA-nya kamu letakkan di tengah-tengah 1010. Nah, mintanya adalah yang lebih dari, berarti lebih dari 1040. 1040 ada di sini kan? 1040 lebih dari, berarti yang diarsir adalah yang di sebelah kanannya 1040. Daerah yang akan kalian cari luasnya atau kalian cari probabilitasnya adalah di sebelah sini. Diingat ya. Nah, kalau kita standarkan sebenarnya nanti adalah rata-rata itu kita jadikan sebagai 0 kan gitu ya. Kemudian berarti dia ada di sebelah kanannya ini. Nah, entah plus 1, plus 2 atau plus 3 ya. Nah, tentukan nilai Z-nya terlebih dahulu setelah itu. Nah, Z sama dengan 1040, X-nya dikurangi rata-ratanya 1010 dibagi 20 simpangan bakunya. Berarti ketemunya 30 per 20, hasilnya 1,5 atau 1,50. Kemudian gunakan tabel Z untuk menentukan peluangnya sebagai berikut ini. Nah, berarti kalau kita lihat tabelnya tadi, kita punya nilai yaitu 1,50, berarti 1,5 dengan 0,0, berarti kita dapat nilainya adalah 0,4332. Nah, berarti antara 0 sampai nilai Z 1,50 itu luasnya adalah 0,4332 di sini. Nah, tadi yang diminta adalah yang lebih dari 1,50. Berarti yang di sini kan ya. Padahal tadi luasnya untuk separuh kurva itu adalah 0,5. Berarti 0,5 dikurangi dengan 0,4332 untuk menentukan nilai yang warna putih ini kan, yang lebih dari ya. Jadi dengan demikian peluang sampel acak yang terpilih lebih dari 1040 adalah 0,5 dikurangi 0,4332, hasilnya adalah 0,0668. Nah, sekarang contoh yang kedua. Sebuah tutup botol diproduksi dengan diameter rata-rata 9 mm dan standar deviasinya 0,05 mm. Berapakah peluang tutup botol yang diproduksi berdiameter kurang dari 8,97? Awas, yang ditanya adalah kurang dari ya. Kalau tadi contoh 1 lebih dari, sekarang yang ditanya kurang dari. Dan apabila terdapat 300 tutup botol, berapa banyak tutup botol yang diameternya kurang dari 8,97 mm. Nah, kita jawab. Kita gambar dulu grafiknya, jangan lupa. Berarti yang diminta adalah kurang dari, berarti sebelah kirinya 8,97, rata-ratanya 9. Kita hitung Z-nya, hasilnya adalah minus 0,6. Karena hasilnya 8,97 kurangi 9 kan minus ya. Nah, kalau kita jadikan kurva standar, berarti min 0,60 berarti ada di sebelah kiri. Mintanya yang kurang dari, berarti yang sebelah sini kan ya, yang diarsir. Saya lihat sini. Nah, kita lihat di tabelnya, berarti 0,60 berarti 0,2257. Nah, ingat 0,2257 itu adalah antara 0 sampai 0,6. Loh Bu, kan ini ada minusnya. Oh, berarti dia di sebelah kiri. Nah, kan sama simetri kiri dan kanan, sehingga kalau antara 0 sampai min 0,6 itu luasnya adalah 0,2257. Berarti kalau mencari yang di sebelah kirinya yang kurang dari, berarti separuh ini adalah 0,5. 0,5 harus kalian kurangi dengan 0,2257. Itu luas yang kurang darinya. Nah, dengan demikian peluang tutup botol diameter kurang dari 8,97 adalah 0,5 dikurangi 0,2257. Hasilnya 0,2743. Nah, pertanyaan yang kedua, sehingga jika ada 300 tutup botol, maka setidaknya ada peluangnya tadi dikalikan 300, sama dengan 82 tutup botol.
Ini mirip seperti kalian menentukan frekuensi harapan ya, sebuah frekuensi harapan dari peluang kan gitu ya. Nah, sehingga ada 8 ini kalau dikalikan dibulatkan menjadi 82 buah tutup botol yang berdiameter kurang dari 8,97. Nah, sekarang contoh yang ketiga, perusahaan listrik memproduksi lampu dengan rata-rata daya hidupnya 1200 jam dan standar deviasinya 250. Jika diambil sampel lampu secara acak, berapa peluang lampu itu berdaya hidup antara 1300 sampai 1600. Nah, ini kalau tadi kurang dari, lebih dari, sekarang yang antara ya, antara 1300 sampai 1600 jam. Sama, supaya kita tidak bingung, buat dulu kurva normalnya. Berarti rata-ratanya 1200, ini 1300 yang diminta, antara 1300 dan 1600 yang diminta adalah yang warna biru. Luasnya berapa? Itu yang probabilitas yang kita cari. Berarti kita tentukan nilai Z-nya dulu. Yang untuk 1300 berarti 1300 kurangnya rata-ratanya 1200 dibagi 250, hasilnya 0,40. Sedangkan untuk yang 1600 Z-nya adalah 1600 min 1200 per 250 sama dengan 1,60. Nah, masing-masing kita cari di tabel Z ya. Nah, di tabel Z ini kamu lihat 0,40, berarti hasilnya adalah 0,1554. Kalau 1,60 hasilnya adalah 0,4452 ya. Nah, sehingga di sini kita tetap berpatokan pada gambar ini kan. Berarti antara 0 sampai 0,4 itu luasnya 0,1554. Nah, sedangkan kalau yang sampai 0 sampai 1,6 berarti sebelah kanannya lagi itu adalah 0,4452. Berarti kalau menentukan yang sebelah sininya, yang tengah-tengahnya, berarti bagaimana? Diketahuinya itu dari ini ke sini luasnya adalah 1,6 tadi ini ya. Nah, 4452 berarti ini dari rata-rata ke 1600 itu adalah 14452 luasnya ya, ini ke sini. Nah, sedangkan ini ke sini yang ini 0,40 itu adalah yang warna putih ini 0,1554. Jadi kalau mencari yang warna biru itu adalah yang 1,6 hasilnya berapa di tabel dikurangi dengan yang 0,4, sehingga dua nilai ini yang merah dikurangi dengan yang biru. Umpama ternyata yang diminta itu ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, bagaimana? Nah, berarti secara logika kalau kiri dan kanan berarti akan tambah luas kan ya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti nilai Z-nya yang ada nilai di tabelnya tinggal ditambah saja ya. Seumpama ada soal seperti itu. Nah, dengan demikian peluang lampu berdaya hidup antara 1300 dan 1600 jam adalah, nah, yang tadi yang dari 1600 jam di tabel tadi 0,4452 dikurangi 1300, 0, yang 1300 di tabel 0,1554, hasilnya 0,2898 ya. Nah, jadi bisa jadi kalau di satu sisi itu bisa jadi pengurangan si yang kanan saja, kanannya rata-rata maksudnya ya. Tapi kalau terjadi sisi kiri dan kanannya rata-rata berarti bisa jadi nanti bukan dikurang tapi ditambah. Nah, ini adalah penyelesaian dari tesnya Jinsi tadi ya. Nah, ternyata untuk matematika itu rata-ratanya 85, sedangkan simpan bakunya 6. Dan fisika informasinya simpan bakunya 65 dan rata-ratanya 65 dan simpangan bakunya adalah 4. Sehingga kalau kita cari Z-nya ternyata untuk matematika min 0,833, sedangkan untuk fisika 1,250. Nah, ini kalau dicari di tabel ya, ternyata yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 1,250 kan ya. Berarti meskipun
skornya 80 adalah lebih dari 70, matematika lebih besar dari fisika, tapi Jessie itu lebih baik di ujian yang fisika, di tes fisika dia yang lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya ya. Oke, ini adalah pembelajaran akhir hari ini. Nah, pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas mengenai uji hipotesis ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.